Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa bi ni'matil Ramadan ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengaruniakan kita usia panjang sehingga kita bisa sampai pada Ramadan kali ini. Sudah hari ke-18 atau 17? 17, Alhamdulillah. Kemudian di antara syukur kita adalah kita diberikan Al-Quranul Karim untuk langsung membaca surat cintanya, firman-Nya Al-Quranul Karim. Adalah sangat luar biasa, karena kalau kita bandingkan posisi kita saat ini tinggal di bumi, kemudian kita disorot menuju ke langit, dilihat dari ruang angkasa, kita sangat kecil, bahkan semakin jauh keluar dari galaksi Andromeda dan sampai ke atas surga yang lain, maka bumi pun itu terasa kecil, kelihatan kecil, apalagi manusia, apalagi kita. Enggak sebesar debu mungkin, lebih kecil dari itu. Tetapi yang kecil ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepercayaan untuk membaca firman-Nya, mentadaburi kalamullah, kemudian mengamalkan kalamullah dengan kondisi gemeteran, panas dingin, kadang sakit kepala, demam tinggi, sampai dikisahkan Rasulullah kedinginan menggigil dipeluk oleh istrinya Khadijah ketika wahyu pertama kali. Kemudian dengan kesungguhan Rasulullah menerima amanah untuk disampaikan Al-Quran ke umat, mengajarkan kepada sahabat-sahabat, bukan dengan tanpa rintangan, dihina, dikucilkan, diusir, diancam, bahkan upaya-upaya pembunuhan kerap kali diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran itu diajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat menyampaikannya ke generasi selanjutnya, ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, sampai ke ulama-ulama, sampai kepada kita semuanya yang jauh dari tempat diturunkannya Al-Quran, sampai kepada kita di Indonesia yang jauh ini. Melalui perjuangan luar biasa ulama-ulama mujahid Quran menyampaikan kepada kita. Maka anak-anakku sekalian, saya pesankan, yang kalian pegang itu bukan buku biasa, ya, bukan kertas biasa. Yang kalian pegang itu adalah Al-Quran, yang isinya adalah wahyu Allah. Ada orang mengatakan, loh ini kan kertas, dicetakan kertas kemudian diprint jadi Al-Quran. Al-Quran itu bukan itu. Al-Quran itu adalah isinya, bukan kertasnya. Ada seorang dosen, ya, yang sudah bau-bau barat sono, doktor, mengatakan demikian. Al-Quran itu adalah isinya, bukan kertas. Kalau kertasnya diinjak-injak gak apa-apa, tetapi justru kalian itu diam ketika ayat-ayat Al-Quran itu diinjak-injak gak ada. Tapi ketika kertas itu diinjak-injak, kalian malah pecah-pecah dan marah. Salah apa benar logika ini? Kemudian ada seorang mahasiswa
ya, mahasiswa yang cerdas mendatangi dosen itu. Pak dosen, ini buku, ya, ini buku karangan dosen, ya kan, karangan dosen. Kemudian akhirnya buku itu diludahin, ya, diludahin, kemudian diinjek-injek sama mahasiswa itu. Akhirnya apa? Marah dosennya. Kemudian dibalikin, kenapa Bapak marah? Bukankah ilmu itu ada di otak Pak Dokter? Bukan di buku ini, tapi kenapa marah? Itulah ternyata antara fisik, ya, dengan isi itu nyambung jadi satu. Maka penghormatan kita terhadap Al-Quran yang berupa fisik juga punya adab-adab yang diajarkan oleh ulama untuk tidak menyepelekan begitu saja. Harus dihormati, ditaruh yang tempat yang lazim. Ya, membawanya juga bukan ditenteng begini, beda. Makanya sedih kalau di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, Al-Quran itu bukan pada lusuh karena banyak dibaca, tapi pada somplak. Halamannya pada terputus. Padahal Al-Quran masih bagus. Kenapa? Karena anak-anak memperlakukan Al-Quran masih belum sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perhatikan sampai pada terlaksananya acara ini. Perlu kami sampaikan bahwa Al-Quran yang diajarkan kepada anak-anak kita ini bukan untuk bangga-banggaan. Ya, yang kalian hafal itu bukan untuk bangga-banggaan. Yang 30 juz menjadi Al-Hafidh atau Al-Hafidhah, bukan. Bukan untuk itu. Bukan untuk perlombaan musabaqah, bukan. Jangan pernah bangga, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya anak hafal 30 juz, jangan pernah bangga. Anak Bapak Ibu mengerti tafsir Al-Quran, jangan pernah bangga. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran itu untuk dijadikan pedoman hidayah. Kemudian ketika anak kita memakai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai hidayah dan kehidupannya, dan dia sampai menjalani kehidupan ini dan husnul khatimah, itu baru Bapak Ibu bersyukur, berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan anak seperti ini. Tapi kalau baru hafal, baru mengerti tafsirnya, jangan pernah bangga. Karena manfaat Al-Quran adalah menyampaikan orang yang memiliki Al-Quran sampai kepada husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah camp ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Setelah camp ini, apa yang harus adik-adik lakukan sebagai para penghafal Al-Quran? Kalian ikut dakwah ini baru pemanasan, Kalian baru mulai menghafal, belum mungkin, belum kuat, belum kokoh hafalannya. Maka kuatkan dan kokohkan itu. Dengan apa? Dengan membaca lagi, menghafal lagi, melancarkan lagi, dan terus itu menjadi kebiasaan sampai Allah menetapkan kita sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, sebagai ahli Quran, keluarganya Allah, dan menjadi hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mempertahankan Al-Quran itu eksis di muka bumi. Anak-anakku sekalian, kalian baru tahap menghafal. Ambil Al-Quran, ambil, jangan setengah-setengah, ambil. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Ketika mau bertindak, tanya dulu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan di usia kecil kalian harus seperti apa, di usia remaja apa yang harus dilakukan, di usia mau nikah apa yang harus dilakukan, ketika menikah punya anak usia 40 tahun apa yang dilakukan. Semuanya diterapkan dalam Al-Quran sebagai hidayah penerang kita.
ibarat kita sedang dalam kondisi gelap gulita, ya, kita akan berjalan kalau ada penerangnya. Kalau belum ada penerangnya, kita tawakuf dulu, berhenti dulu. Ya, jangan terlalu terburu-buru melangkah, terburu-buru mengambil keputusan, apalagi membenarkan sesuai dengan akal pikirannya sendiri, bukan berdasarkan Al-Quran. Itu sangat bahaya. Ya, sekarang itu banyak orang yang mencari pembenaran dengan akal pikirannya, bukan merujuk kepada Al-Quran. Masya Allah, sangat sombong manusia yang menemukan kebenaran dan menggali kebenaran dari otak. Dan itu dimulai dari pendidikan. Pendidikan kita itu berkiblat kepada barat. Semuanya dikatakan satu kebenaran apabila sudah dilakukan kajian-kajian, analisa, hipotesa, sampai menjadi karya ilmiah, sampai menjadi konsensus internasional, baru dikatakan itu suatu kebenaran. Masya Allah. Al-Quran pun kalau belum melalui kajian ilmiah tidak dikatakan kebenaran. Na'udzubillah. Dan itu terjadi saat ini. Untuk itu, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Cukuplah kita mengikuti generasi salafus saleh, ya, yang telah mencontohkan kita. Al-Quran bukan untuk diperingati. Di mana-mana berkata muncul Al-Quran. Al-Quran bukan untuk diperingati, tapi untuk ditadaburi dan diamalkan oleh kita. Tidak panjang lebar dari Pak Ustaz. Pak Ustaz ingin berpesan kepada anak-anak sekalian, setelah kalian mengikuti camp Quran ini, maka jangan sia-siakan perjuangan kalian. Bagaimana mensiasakannya? Ketika kalian tadi dikatakan dengan penuh kecapean, kelelahan, perjuangan untuk mendapatkan ayat demi ayat sampai satu halaman sampai bisa disetopkan, jangan pernah disia-siakan. Kalian merajut dari halaman satu ke halaman berikutnya sampai menjadi satu juz, kemudian ada yang 3 juz hafal dalam kelompok ini, ada yang hafal 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Jangan sia-siakan. Mensiasakannya bagaimana? Ketika kalian berjuang, kemudian kalian terbangkan itu Al-Quran tanpa pernah disentuh-sentuh lagi. Kalian tinggalkan Al-Quran berceceran di mana-mana, tidak menjadi satu hafalan. Itu kalian berarti menyia-nyiakan perjuangan kalian di sini. Menyia-nyiakan perjuangan kalian di sini. Padahal itu adalah emas. Itu adalah suatu berharga dari kehidupan kalian. Tadi disampaikan oleh panitia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kalian sudah menjalani kehidupan yang terbaik menurut Allah, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Terbaik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya Pak Ustaz mengatakan bahwa yang kita duduki ini di bawah itu ada emas semuanya, ya, berdasarkan ya uji, ya, keilmuan, bahwa dinyatakan bahwa di bawah ini kedalaman 5 meter ke bawah itu isinya bongkahan emas. Kemudian apa yang kalian lakukan? Dan ini boleh diambil siapapun. Maka mereka akan menyiapkan alat-alat yang menggali itu, untuk menggali. Karena itu harta yang berharga. Diperjuangkan, bawa ganco, bawa cangkul, bawa ember, bawa apa, udah dipersiapkan. Tenaganya dipersiapkan, bahkan berpagi-pagi sudah menyesal untuk menggali. Tapi bagaimana dengan Al-Quran yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya? Itulah iman. Iman itu mempercayai yang gaib, yang tak kelihatan. Janji-janji Allah terhadap keutamaan Al-Quran, keterangan Allah terhadap mahalnya Al-Quran dan berharganya Al-Quran itu
adalah hal yang gaib, tidak kelihatan hari ini, tetapi bisa kelihatan oleh orang-orang yang meyakini dengan kebenaran, meyakini akan kebenaran, iman yang benar. Lalu apa yang kita lakukan kalau ini? Barang siapa pagi-pagi menuntut ilmu Al-Quran, mendapatkan satu ayat saja, itu lebih baik daripada mendapatkan harta yang paling berharga, lebih baik daripada mendapatkan otak merah. Orang-orang hanya mendapatkan 100-200 ribu berangkat pagi dari Bogor ke Jakarta kerja pagi-pagi, bahkan tak sempat sholat subuh karena kereta pertama. Tapi kalian satu huruf selesai dengan fungsinya dan kalian ambil Al-Quran itu, karena itu adalah sesuatu yang berharga bagi kalian. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian dan sekaligus sebagai ancaman musibah. Apabila Bapak Ibu memiliki anak-anak yang sejak usia belia ini sudah hafal Quran, kemudian Bapak Ibu teruskan menjadi hafalan mereka menjadi mungkin kokoh kuat, menjadi beban bagi kehidupan anak-anak dan sampai mengatakan anak-anak musuh. Tetapi ancaman musibah apabila Bapak Ibu dikaruniai anak-anak yang sejak kecil sudah kecenderungannya soleh dan soleha, tetapi Bapak Ibu justru tidak mencontohkan, tidak menginspirasi mereka, bahkan menyelewengkan mereka dari jalan Allah, adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi kehidupan akhirat kita. Kepada panitia kami di Al-Quran dan para muhafidz hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ini sebagai amal saleh yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat. Kemudian kepada para donatur yang pada hari ini tidak bisa hadir karena suatu hal dan sudah kami undang, yang mendonasi beberapa anak, yang 6 anak di sini gratis, tidak banyak. Kemudian hampir seluruhnya anak itu kita kenakan biaya separuh. Hampir seluruh anak dengan biaya Bapak Ibu sampaikan itu adalah separuh dari biaya sedianya. Kita bisa tanyakan, ya, jika yang lain 30 hari, 40 hari itu berapa biayanya, kami akan hanya separuh. Itu karena kami bermitra dengan para donatur, yaitu di bawah Amal Pro yang sebagai support kita, itu untuk mengalir donasi dan alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkan terima kasih dan doa jazakumullah khairan katsiran kepada Profesor Endang itu yang memiliki villa ini, ya, dan Dr. Ratna dan keluarga besarnya, karena villa ini gratis, ya, gratis. Nah, itu maka kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan. Cukup sekian dari kami, tentunya banyak kesalahan, ya, kekhilafan, ya, hal-hal kurang menyenangkan dari kami, karena kami semuanya masih dalam tahap belajar, dan mudah-mudahan dengan memaafkan dan keridhaan Bapak Ibu berikan kepada kami, menjadikan rezeki hafalan Al-Quran anak-anak mudah-mudahan menjadi sebuah hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan membentuk kesolehan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa menginspirasi kita sebagai orang tua untuk kembali hijrah, menginstal ulang diri kita dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita install ulang diri kita dengan Al-Quran. Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau Al-Quran sebagai keutamaan, kapan lagi kita akan mengambil Al-Quran yang cukup sekian, mohon maaf kalau tidak kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 40 hari atau 17 hari hafal Al-Quran dan faham terjemahnya. All night and all day.
40 program melalui 40 hari. Pencapaian hafalan 604 halaman atau 30 juz. Selesai 30 juz dalam 21 hari diberikan kepada Ananda Muhammad Irfan Faruqi Al-Hafiz. Takbir. Sekarang kepada Ananda Irfan. Beliau adalah sahabat, insyaallah sahabat Anda, sahabat dunia akhirat. Insyaallah Kak Irfan masih lajang. Ayah bunda punya kenalan bisa. Alhamdulillah soleh insyaallah. Ya kan ya? Ganteng juga. Oke. 40 hari pencapaian hafalan 604 halaman atau 30 juz. Selesai 30 juz dalam 29 hari diberikan kepada Ananda Abdurrahman Siraj Al-Fikri Al-Hafiz. Takbir. Ini juga salah satu sosok inspirasi. Dulu bandulnya sama saya. Alhamdulillah solehnya barengan kita. Insya Allah juga udah beristri, Kak Siraj. Berdoa kepada ayah dan bunda Siraj, semoga bisa istiqomah. Pencapaian hafalan 604 halaman atau 30 juz. Selesai 30 juz dalam 29 hari diberikan kepada Ananda Ahmad Ghazi Abdullah. Takbir. Luar biasa. Beliau basically adalah pesantren Al-Qalam. Jadi ada pesantren, ada negeri, SMP negeri, SMA negeri. Jadi insya Allah Al-Quran itu mudah dan Allah telah memudahkannya. Selanjutnya yang luar biasa, telah merugi 17 hari menghafal Al-Quran. Pencapaian hafalan 604 halaman atau 30 juz. Selesai setoran 30 juz selama 14 hari. Kepada Ananda Muhammad Hafiz Taufikur Rahman Al-Hafiz. Takbir. Sosok yang luar biasa walaupun dengan gaya yang ya gitu. Beliau juga adalah sosok humoris. Barakallah kepada Ananda Rafif. Semoga tetap bisa jadi contoh bagi yang lain. Oke, yang telah menyampaikan program 40 hari pencapaian hafalan 604 halaman atau 30 juz. Selesai 30 juz, setoran 30 juz dalam waktu 21 hari diberikan kepada Ananda Fatia Nurul Syahidah. Takbir. Sekarang kepada Kak Fatia. Beliau adalah sosok kakak bagi kita semua ya. Dan uniknya adalah beliau selesainya bareng dengan Kak Irfan. Kak Irfan 21 hari, Kak Fatia 21 hari, cuma beda jam. Mereka bersaing-saingan dan mereka saling mendoakan dalam doa. Berdoa kepada atau 30 juz diberikan kepada Ananda Farha Hanan Azizah Al-Hafizah. Takbir. Selamat berdoa kepada Ananda Hanan. Ananda Hanan yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Azizah Yasri Al-Hafizah. Takbir. Ini dia kecil-kecil cabai rawit. Sangat luar biasa, sosok yang menginspirasi. Di umur yang sekecil ini, semuda ini, beliau sudah mempunyai pandangan-pandangan yang dewasa. Berdoa kepada ayah dan bundanya, semoga Allah
juga yang telah memberikan waktu yang kepada saya untuk memberikan sebuah pesan dan pesan di acara Camp Ramadan ini, Camp Quran di Ramadan ini. Yang pesan saya ini yang pertama itu saya sungguh luar biasa ya berada di acara Camp Quran ini. Kenapa? Karena ketika saya ada di acara Camp Quran ini, itu pertama-tama saya bingung saya mau ngapain. Istilahnya tuh saya tuh kayak paling orang tuh paling bodoh. Karena kenapa? Pas hari pertama itu pas evaluasi itu teman-teman yang kecil-kecil itu udah pada ada sampai 5 juz, ada yang sampai 10 juz, sedangkan saya baru sampai baru sampai 1 juz juga. Itu saya langsung istilahnya ngetrend ya. Saya merenungi, ya Allah, saya selalu berdoa, ya Allah mudahkanlah hafalannya, mudahkanlah semua biasa. Itu pertama. Yang kedua ya, di sini saya banyak banget mendapat ilmu dari para ustazah, para ustazah dan para muhafizah dan para muhafizah. Sungguh luar biasa ilmunya yang membuat saya itu ya tadinya baik, tapi dia menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya rasakan sekarang. Saya sekarang itu lebih bisa memanage waktu itu dengan baik, karena itu dengan ilmu-ilmu para muhafiz yang diberikan kepada saya, sehingga saya terapkan ilmu-ilmu itu dan saya benar-benar merasakan apa yang diberikan oleh para ustaz dan ustazahnya tersebut. Terima kasih kepada ustaz dan ustazahnya yang sudah memberikan saya ilmu. Beneran saya tuh kalau di rumah memanage waktu itu sangat sulit untuk menghafal Quran, untuk membaca Quran itu ya Allah jahil banget dah. Tapi pas di sini saya belajarkan bagaimana menghafal, bagaimana mengatur waktu. Itu saya terapkan dari ustaz-ustaz, sehingga kalau sekarang tuh saya bukan kalau di rumah tuh kalau tidur tuh ya lama ya, tapi kalau di sini saya nggak tahu kenapa itu walaupun saya tidur jam 12, jam 1 itu bisa bangun jam 3:30 atau jam 4, nggak tahu kenapa. Itu karena mungkin para muhafiz dan muhafizah itu memberikan ilmu-ilmunya sehingga saya terapkan tuh. Makanya kalau saya mau tidur saya bilang, ya Allah bangunin aku jam 3:30, jam 4. Saya muhafiz dan muhafizah ini pernah sering menyampaikan selalu mengajar kebaikan. Nah, apalagi kalau saya itu jadi kalau jam 4 tuh enaknya bangunin anak-anak pada sahur. Udah itu kenapa? Ketika dia sahur dia kenyang dan dia memang berbuka puasa itu dapat pahalanya banyak banget. Itu saya diajarin sama ustaz dan ustazahnya. Makanya saya ambil caranya kayak gitu tuh. Caranya luar biasa para peserta. Sekarang kesan-pesan dari muhafiznya gimana sih? Rasanya main-main sama kalian selama 40 hari, selama 17 hari. Gimana sih kesan pesannya, keluhannya mungkin yang akan atau apapun nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Medi Herio Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan selaku pesan-pesan sebagai muhafiz. Ada peserta itu benar-benar sangat menyentuh saya. Saya bahkan sampai nangis. Sampai nangis saya dengar nyimain hafalannya dia itu. Kenapa? Tidak ada satu hal pun yang menghentikan dia daripada menghafal Al-Quran. Kangen barangkali Bu, ya. Kangen barangkali, mungkin kangen sama Umi sama Abi di rumah, atau mungkin barangkali ingat adiknya. Itu lagi ngafalin, nangis, ngafalin nangis. Subhanallah. Itu sampai terseduh-seduh, terisa-isa nangis. Saya udah bilang, udah kalau kangen, kalau itu doa dulu. Mudah-mudahan nanti Allah mengingatkan sama Abi sama Umi gitu. Nah,
kamu istirahat aja dulu nggak apa-apa. Tapi apa? Nggak berhenti, nggak istirahat, sambil ngaji ya tetap sampai terisak-isak. Ya, saya lupa itu yang dibaca itu surat apa ya, ayat berapa, tapi sambil nangis. Ngajinya sambil nangis, ya Allah subhanallah. Saya benar-benar tersentuh. Itu tadi saya benar subhanallah, motivasinya sangat luar biasa. Ini tidak lebih dari tidak apa ya, tidak apa namanya itu. Ini adalah benar-benar motivasi yang sangat luar biasa daripada orang tua. Kami di sini hanya membimbing, hanya mengarahkan, kemudian mengkondisikan sesuai jadwal dan schedule yang udah ada dari panitia. Kami tidak ada yang anak-anak yang bandel, ayo ngaji. Semuanya udah tahu, jadwalnya sendiri-sendiri udah tahu. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa yang saya rasakan di sini. Pesan saya bagi teman-teman semua, ya, mungkin juga bagi para orang tua, jangan pernah meninggalkan Al-Quran sedikit pun. Ya. Ingat, kita adalah kabar gembiranya. Saya di sini ingin menyampaikan ada dua kabar. Yang pertama kabar gembira, yang kemudian yang kedua adalah kabar buruk. Mau dengar kabar yang mana dulu? Yang buruk dulu apa gembira dulu? Menjaga kalamullah. Tadi teman-teman mintanya kabar buruk. Kabar buruknya adalah ketika kita telah menghafalkan Al-Quran, kita telah dengan susah payah, dengan sekuat tenaga menghafalkan Al-Quran, kemudian tiba-tiba kita meninggalkannya, maka itu adalah sangat besar murka Allah kepada seseorang yang telah menghafalkan Al-Quran kemudian dia meninggalkannya. Dan kabar gembiranya adalah jika kita tetap memelihara Al-Quran, tetap memelihara hafalan kita, maka kita akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Ya. Sekali lagi itu tidak mudah. Godaan yang akan teman-teman rasakan, godaan yang akan teman-teman temui nanti ketika di rumah, ketika telah kembali ke rumah itu akan banyak. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, dari atas, dari bawah, itu semua udah. Dan ingat, hal yang akan melalaikan teman-teman dari membaca Al-Quran itu tidak hanya sesuatu yang mungkin menurut teman-teman itu adalah hal yang buruk. Seperti contoh misalnya kayak main ke warnet, ya, main sama teman, main game atau segala macam. Itu kan kita udah tahu, udah jelas itu mungkin sesuatu yang akan melalaikan kita, benar-benar akan melalaikan kita daripada murojaah menghafal Al-Quran. Ya, godaan itu tidak hanya sesuatu hal yang menurut kita buruk, tapi kadang ujian itu datang berbentuk sesuatu hal yang mungkin menurut logika kita itu adalah sesuatu yang baik. Contohnya gimana? Lagi ngasih-ngasih hafal, ya, lagi ngasih-ngasih murojaah, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba capek, lelah rasanya. Nah, kadang ada bisikan, ada timbul pemikiran, udah tidur dulu sebentar nggak apa-apa, istirahat dulu sebentar nggak ngaruh kali, nanti kan kalau pas bangun fresh lagi, udah nanti kita bisa ngafal lagi. Kadang-kadang bisikan-bisikan seperti itu, hal-hal seperti itu bisa membuat kita lalai dari menghafal Al-Quran. Nanti istirahat, pas tidur, tidurnya kelewat, udah nggak murojaah lagi. Pas istirahat, terasa istirahatnya enak kok, kayaknya enak istirahat aja terus sampai terus, akhirnya Al-Qurannya ditinggal. Jadi pesan-pesan kepada teman-teman semua, ingat
kepada teman-teman semua. Mungkin di sini ada Ustadz yang bimbing, Ustadz yang ngingetin, ada schedule, ada jadwal yang akan kita jalani. Nah, nanti di rumah nih. Nah, di rumah nanti ya teman-teman sendiri yang akan bikin jadwalnya sendiri ya, yang akan dijalani sendiri di rumah. Jadi kepada orang tua juga, Abi dan Umi semuanya, Bunda, Ayah, jangan pernah lupa untuk mengingatkan Ananda. Baik, mungkin itu saja dari saya sebagai kesan dan pesan saya di sini. Ini sangat benar-benar sangat luar biasa. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ya pada seluruh ustaz dan ustazah, jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Biarlah Allah nanti yang akan membalas dengan balasan yang terbaik, karena telah membina anak-anak kami ya, sehingga bisa menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu. Maka terus terang syukur ya yang terus menerus kami panjatkan ketika anak-anak kami bisa berinteraksi dengan Al-Quran ini dengan lebih intens, dan berapapun hafalan yang kemudian didapatkan, kami menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari karunia Allah. Walaupun katakanlah masih sedikit ya, atau bahkan ada yang sudah full selesai 30 juz, nah itu juga bisa menjadi motivasi yang selanjutnya adalah bisa lebih mungkin ya, lebih kokoh hafalannya, kemudian lebih memahami, kemudian juga mengamalkan. Kemudian yang terakhir, kesan kami dan juga pesan kami sebagai orang tua juga sangat ingin ya mengikuti program ini. Kami tidak hanya menginginkan anak-anak kami, tapi sebenarnya juga adalah orang tua ya. Hanya saja mungkin sebagian ada yang waktunya terbatas, tetapi insya Allah mungkin apabila dirancang jauh-jauh hari ya bisa, saya pikir kerjasama ya bapak dan ibu-ibu di sini, kalau yang bapak yang kerja bisa merancang cutinya. Mudah-mudahan ya apabila nanti ada programnya ya kita bisa bersiap-siap juga ya, sehingga betul-betul dalam satu keluarga atau bahkan keluarga besar begitu ya, memang betul-betul menjadi pencinta Al-Quran, karena memang kita terus mohonkan kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Demikian dari kami, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan jazaa. Semoga kegiatan ini terus mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kegiatan ini terus bisa berlanjut ya, menjadi penggerak dan juga dakwah Al-Quran kepada umat Islam. Jadi kurang mohon maaf, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur henti-hentinya kita berikan hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabiin, para tabiat, dan kita umatnya dari zaman ini. Mudah-mudahan menjadi umat yang senantiasa istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Ya, pada kesempatan ini saya ingin memberikan mungkin kesan saya sebagai orang tua dari Abdurrahman Sirata Putri. Ya, memang kalau dibilang Allah selalu berkata, bukan Allah mungkin ya, saya sadar bahwa Allah itu selalu senantiasa sejalan dengan keinginan kita, gitu ya. Dan ternyata itu benar. Dan salah satu ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, gitu, maka Allah akan berikan hambanya ini jalan-jalan menuju kebaikan. Dan itu saya rasakan sekali.
ketika beberapa lama saya diuji oleh Allah dengan kenakalan yang luar biasa oleh anak saya gitu ya. Tapi saya masih berharap, saya masih yakin bahwa ketika dia masih hidup, masih ada harapan ke depan gitu. Dan selalu saya berhusnudzon kepada Allah, walaupun mungkin itu dari berapa tahun lama gitu doa itu saya lakukan gitu ya. Ya Allah, ketika saya diuji sedang sakit yang luar biasa hampir 2 bulan gitu, anak saya semua justru nggak ada di rumah, udah pergi gitu ya. Lalu saya bilang, ya Allah, saya 2 bulan itu benar-benar nggak bisa apa-apa. Ya Allah, saya sedih sekali ya, anak saya tidak ada di rumah. Tapi ya Allah, saya amat sangat sedih ketika saya tidak bisa membaca Al-Quran. Ya Allah, sedih. Saya tidak punya kesempatan untuk tilawah Al-Quran karena kondisi saya yang sakit. Lalu Allah lama terus ya, anak saya itu disadarkan pada bulan ada perubahan gitu ya. Saya disitu bersyukur, subhanallah. Sampai Allah uji lagi kemarin itu sebelum anak saya mengikuti camp Quran ini. Ya itu mungkin orang tua ya Bu ya, ingin ya dia bagi anak-anaknya taat sama orang tuanya ya, taat sama Allah sama Rasulnya, melakukan kebaikan. Padahal dia sendiri juga punya gejolak anak muda gitu ya, artinya ada nilai-nilai yang mungkin negatif. Terjadi ketika dia belum mengikuti camp ini, dia menyampaikan, artinya dia menegur adiknya dengan teguran yang tidak baik. Lalu saya bilang gini, oh begitu, orang yang sikapnya selalu berhubungan dengan Al-Quran, tidak mencontohkan bagaimana Al-Quran itu gitu. Sampai saya rasa astagfirullahaladzim, dalam hati ya Allah, saya kayaknya sudah harus bagaimana lagi untuk mengingatkan anak saya. Sampai anak saya pergi tanpa izin, tapi saya dalam kondisi anak saya pergi, saya diam aja, nggak pernah kasih komentar, saya juga nggak kasih SMS atau saya telepon, biarkan, saya serahkan saja sama Allah. Saya bilang, ya Allah, tinggal Engkau saja ya Allah, Engkau yang perbaiki, Engkau yang akan memberikan hidayah baginya, saya cuma ikhtiar. Lalu ketika dia kembali lagi, dia langsung bilang, Mi, sini aku mau ngomong ini, kalau gini aku ikut camp Quran aja nih ya, diizinin ya. Insya Allah kalau itu kemauan kamu diizinkan. Karena yang namanya niat baik, insya Allah nggak ada diizinkan sama orang tua ya Bu ya. Semua orang menginginkan, orang tua menginginkan anak-anak menjadi anak yang baik, insya Allah. Lalu ketika dia ikut camp Quran gitu ya, subhanallah, terus ada perubahan. Lalu ketika dia udah mulai banyak menghafal gitu ya, saya senang sekali, luar biasa. Dan saya berikan kepada dia support bahwa, nak, Allah ternyata memang menginginkan engkau menjadi anak yang baik, nak. Buktinya banyak sekali gitu ya. Kalau Allah itu benar-benar menjadikan Abdul Rahman ini jadi anak yang baik. Ketika dia ingin bisa bahasa Arab gitu ya, lalu Allah berikan fasilitas dengan mengikuti tes beasiswa di Ilpia, akhirnya lulus gitu, alhamdulillah. Lalu ketika dia ingin menghafal, Allah juga berikan fasilitas lewat temannya Ainul Huda gitu ya, ketemu teman lagi, lancar lagi diajar dengan Ainul Huda, itu pun terjadi, subhanallah. Jadi banyak sekali kesan bagi saya gitu ketika anak saya bisa ikut bersama di sini gitu ya, dibimbing oleh ustadz-ustadz dari camp Quran ini gitu ya, ustadz dan ustazahnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh buat kita semua gitu ya. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali ucapan jazakillah, jazakumullah khairan katsir kepada para ustadz dan ustazah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنك أنت ربنا يا الله ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. اللهم صل ربنا هب لنا من